Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter, teman sejawat yang dirahmati Allah SWT, mari kita simak kisah seorang dokter dari Habasyah. Kisah ini dimulai dari seorang raja Habasyah, namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Habasyah atau Afrika, raja yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Raja yang menjadi sahabat Nabi meskipun belum pernah bertemu dengan Nabi. Bertemu hanya lewat berkirim surat. Namun pada saat Raja Najasyi wafat, beliau Rasulullah menyolatkan jenazahnya meski jarak jauh dari Madinah ke Afrika. Dengan inilah terdapat syariat sholat ghaib, yakni sholat jenazah yang jaraknya jauh. Ketika itu Raja Najasyi, Raja Habasyah yang masuk Islam, beriman pada Allah dan Rasulullah, telah mengirimkan kepada Rasul dari Afrika seorang dokter dari Afrika, dokter yang cukup terkenal, pasiennya banyak, sibuk dengan pasiennya, mungkin seperti dokter spesialis. Beliau ingin menghormati dan memberikan hadiah kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengirimkan dokter itu supaya nanti tugasnya yaitu di Madinah mengobati pasien-pasien yang sakit di antara para sahabat Nabi, termasuk Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikirim. Ketika dokter itu sampai di Madinah, dokter yang ketika di Afrika ramai dan antri pasiennya merupakan dokter yang terkenal. Namun ketika di Madinah pasiennya malah sepi, pasiennya malah kosong, pasiennya malah tidak ada. Hanya duduk saja di tempat praktiknya menunggu pasien. Biasanya antri pasiennya di poli, pendaftaran dulu, duduk menunggu pasien yang datang lebih dulu. Namun ini sepi, sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. Setelah sebulan berjalan tidak kunjung ada pasien yang sakit. Lalu ia menemui Nabi Muhammad SAW, melaporkan bahwa ia merasa di Madinah itu tidak dibutuhkan karena tidak ada pasien, sehingga ia berkeinginan untuk pamit dan pulang lagi ke Habasyah atau ke Afrika. Sebelum pulang ia bertanya kepada Rasulullah SAW, resepnya apa? Mengapa penduduk Madinah dan para sahabat beliau ini pada sehat semua, padahal di Afrika banyak yang sakit? Jawabnya, kami adalah kaum yang tidak akan makan sebelum lapar dan apabila makan tidak sampai kekenyangan. Hadis tersebut adalah nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kita kaum muslimin ini adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Meskipun hadis ini dhaif, akan tetapi menurut Syekh bin Baz maknanya adalah benar. Berangkat dari cerita dokter di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin pada masa awal berkembangnya agama Islam adalah kaum atau umat yang disiplin dalam mempraktekkan pola hidup sederhana, disiplin di dalam mempraktekkan pola makan. Hal ini menggambarkan pula sikap umat Islam yang sangat berhati-hati dalam soal pengendalian perut. Meskipun mereka hidup berkecukupan, mereka tidak menjadi rakus dan selalu menjalani pola hidup sederhana seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu membuat mereka mampu mengendalikan perutnya dengan menghindari sifat rakus atau ingin menikmati segalanya. Allah SWT berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Mudah-mudahan kisah ini, kisah dokter ini menjadi inspirasi bagi para teman sejawat dokter semuanya tentang pentingnya menjaga makanan dan kesehatan, tentang hubungan antara makanan dan kesehatan. Dan mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.